Cerita dimulai dengan suara mesin Ferrari meraung pelan di parkiran sekolah. Siapa orang beruntung yang nyetir mobil mahal ini? Gak lain dan gak bukan Shen Yuan, sang pangeran kampus. Begitu dia turun dari mobil, semua orang langsung heboh, kamera keluar, story IG mulai ngegas, dan netizen sekolah mulai menggibah. Dari dalam mobil, muncul juga si cewek dengan baju super ketat dan super pendek. Semua mata tertuju, semua mulut ternganga. Anak-anak cowok di sekitar cuma bisa ngedumel. Anjir, baru masuk sekolah aja udah pacaran sama Dewi angkatan 2. Si kutu buku dengan kacamata minus dan mental minus juga cuma bisa gemetar sambil bilang, emang enak ya, jadi tajir dan cakep dari lahir. Semua cewek tinggal tunjuk. Tapi bro sebelahnya langsung nyanggah. Tunjuk satu? Bro, dia tuh tunjuk semua. Bahkan anak baru kelas 1 pun dilibas. Gak ada ampun. Shen Yuan melenggang santai, gandeng pacarnya yang jalannya penuh percaya diri. Dada tegak, dagu naik, seakan-akan dunia ini miliknya. Cewek-cewek lain cuma bisa melototin dari jauh. Ada yang mulai dandan ulang sambil nanya ke temennya, gue nyoba PDKT lagi gak ya? Jawaban dari temennya, klise, tapi penuh harapan. Kesempatan itu diciptakan, bukan ditunggu ya beb. Di saat semua orang sibuk drama romansa, Shen Yuan mah cuek bebek. Hidupnya sempurna, mobil ada, duit ngalir, cewek ngantre, tapi semua kemewahan itu nggak bertahan lama. Lulus SMA, dia masuk universitas. Nah, disinilah semuanya anjlok. Keluarganya yang dulu punya 3 agen travel, resmi bangkrut. Gak cuma kehilangan bisnis, tapi juga dibanjiri utang miliaran. Ferrari berubah jadi kenangan, dan gaya hidup Sultan resmi pensiun. Di kamar kos kampus, dia coba ngajak temen-temennya main Mobile Legend, tapi yang ada malah disuruh minggat. Lu udah gak bayarin makanan kita lagi bro, gak seru. Boom! Saat dompet kering, teman palsu pada menghilang kayak ninja. Dan sekarang, orang tuanya sama adik cewek terpaksa tinggal di rumah sempit. Sementara, dia cuma bisa pasrah di kamar sempit kampus. Dia pikir hidupnya udah mentok. Tapi belum cukup sial, datang lagi tamparan kedua. Di lorong kampus, dia ketemu cewek yang udah jadi pacarnya 3 tahun terakhir, si Zhou Wanting. Dan ya, cewek ini dengan santainya ngumumin, kita putus. Shen Yuan kaget bukan main. 3 tahun hubungan, dibuang gitu aja. Cewek itu cuma bilang kalau hubungan mereka tuh emang gak pernah murni cinta sejati. Bahkan, dia bilang jangan panggil dia Ting lagi. Karena geli, sebuah panggilan dekat mereka. Lah, kemarin masih senyum-senyum dipanggil itu. Sekarang alergi. Klasik. Dia baru mau protes ketika si cewek nyaris buka pintu mobil. Katanya, temennya udah datang. Tapi sebelum dia kabur, Shen Yuan nyaut, balikin semua tas-tas mahal yang gue beliin. Jawabannya, marah. Setelah 3 tahun, masa gue gak dapet apa-apa? Itu hak gue, tahu. Shen Yuan santai aja. Bilang kalau gak mau balikin, ya udah. Bisa kok kita jalan-jalan sekali lagi. Petualangan terakhir katanya. Tapi si cewek malah ngamuk dan bilang, lu mending masuk neraka deh. Dan muncullah cowok dari dalam mobil. Si om-om berjas, gaya mentok yang langsung manggil si cewek. Ting, ayo masuk. Bahkan sempet-sempetnya nyolek Shen Yuan, nawarin nebeng. Bayangin, tadi dipanggil Ting marah, sekarang dipanggil Ting sama orang lain malah nyengir. Standar ganda detected. Cowok itu ngotot nawarin tumpangan, bilang gak buru-buru, santai aja. Tapi Shen Yuan udah tahu maksudnya. Bukan ngajak nebeng, tapi ngajak dihina. Jadi dia cuma nyender ke kaca mobil, senyum tipis, dan bilang, bro, lo emang baik. Tapi gue tinggal selangkah lagi kok, gak usah repot-repot, dan begitulah. Raja yang dulu dielu-elukan, sekarang harus jalan kaki pulang. Bukan karena gak ada tumpangan, tapi karena harga diri gak bisa dibeli. Bahkan dengan mobil mewah, Shen Yuan, dengan senyum penuh ketulusan yang mungkin lebih cocok dipakai buat endorse skincare, membukakan pintu mobil untuk mantan pacarnya, si Zhou Wanting. Dia ngasih pesan manis ke cowok baru si cewek, semacam, treat her well bro. Cowok itu senyum sok ganteng, sok gentle, dan bilang kalau semuanya aman terkendali. Tapi, Shen Yuan bukan sembarang mantan. Dia ninggalin oleh-oleh berupa fakta-fakta random, tapi bikin kepala panas. Mulai dari selera min sampai preferensi pakaian dalam si cewek yang katanya nggak suka yang ribet karena gerah, dan favorit roleplaynya yang ternyata antara jadi dokter atau polisi. Iya bro, dokter dan polisi. 2 profesi yang sekarang mendadak terdengar berbeda. Dengan muka kalem, dia drop semua informasi itu kayak lagi presentasi PowerPoint. Bukan buat balas dendam, katanya sih biar si cowok tahu dia dapat paket yang udah pernah dipakai. Tapi, si cowok baru nggak punya selera humor.
Bukannya ketawa, dia malah banting pintu mobil dan cabut kayak lagi lose streak rank. Shen Yuan cuma berdiri sambil mikir. Yah, manusia emang gak ngerti niat baik. Dia gak nangis, gak drama. Justru malah mendoakan si Zhou Wanting bahagia. Katanya, hidup mereka udah gak nyambung, jadi gak ada dendam. Dia jalan pergi kayak karakter anime yang baru aja naik level. Dingin, tanpa emosi, full sigma energy. Habis putus, bukan nangis di kamar, tapi malah ngeros mantan dan cowok barunya sekaligus. Legenda hidup. Tapi ternyata semesta belum selesai ngasih kejutan. Tiba-tiba, muncul tampilan misterius kayak loading screen game RPG. Ada suara aneh dari langit, bilang bahwa semua orang layak dapetin hidup yang sempurna. Terus, nongollah sistem yang namanya Perfect Life System. Dan, ya ampun, keluar statistik Shen Yuan. Umur 21, tinggi 182 cm, berat 72 kg. Shen Yuan bengong kayak abis mimpi dapat Oppo dari gacha event Ramadan tapi bangun-bangun cuma dapat notif habis kena report karena cupu mainnya. Sistemnya bilang, untuk dapetin hidup sempurna, dia nggak cuma butuh duit, tapi juga pengakuan dari lawan jenis. Misi pertamanya, habiskan uang untuk lawan jenis yang punya skor afinitas minimal 60. Dan sebagai gantinya, duit yang dipakai bakal balik 3 kali lipat, auto cuan. Tapi tunggu, kalau selama proses itu, skor afinitasnya naik, bonusnya jadi 6 kali lipat. Bro, ini bukan sistem biasa. Ini kayak diskon Shopee bulanan, tapi versi romance ekonomi. Belum sempat mikir panjang, muncullah target pertama. Seorang konselor kampus yang katanya sih, trash tier. Tapi realitanya, top tier. Pakaiannya rapi, auranya tenang, dan dari cara dia ngomong, bisa kelihatan dia bukan cuma cantik, tapi juga ngerti cara ngehandle cowok yang baru aja mentalnya dibanting mantan. Dia bilang Shen Yuan gak perlu ngedown cuma gara-gara diputusin. Dan saat dia senyum, Shen Yuan ngeliat ada angka mungil muncul di atas kepala cewek itu. Sebuah hati kecil dengan angka 65. Yup, skor afinitas. Saat itu juga Shen Yuan mulai mikir, wah, sistem ini mungkin beneran. Si konselor juga nyelipin info kalau beasiswa yang dia apply bakal segera disetujui. Tapi karena udah merasa jadi anak sistem, Shen Yuan malah santai. Beasiswa kecil. Daripada buat dia, mending dikasih ke orang lain aja. Tapi yang paling menarik adalah saat si konselor bilang, kalau ada masalah, bahkan soal asmara, dia bisa curhat ke dia. Dan dengan elegan, dia pergi. Shen Yuan cuma berdiri sambil mikir, cek, semua kriteria sistem terpenuhi, ini waktunya uji coba. Jadi si Shen Yuan, dengan muka polos tapi niat licik di balik mata, langsung menggenggam tangan si konselor dan ngajak dia nongkrong minum teh boba. Gak pakai kode-kodean. Move-nya cepet, kayak diskon dadakan di Tokopedia. Konselor sempat malu-malu kucing, tapi senyumnya nggak bisa bohong, dia terlihat senang. Shen Yuan, sang ahli matematika instan, langsung ngitung di otaknya. Isi dompet, cuma 87, sekitar 200.000 rupiah. Bokek parah. Tapi sistem bilang kalau dia belanja ke cewek dengan skor afinitas tinggi, duitnya bakal jadi 3 kali lipat. Dan boom, setelah beli sekaleng teh boba, saldo sistem langsung naik ke 99. Si cowok langsung bingung sendiri, tapi dalam hati full senyum kayak orang nge-cheat di GTA. Dia sadar, wah, ini bisa jadi jalan keluar dari utang keluarga gua yang setinggi gunung Himalaya. Rencananya jelas, cari duit sebanyak-banyaknya dan cari cewek yang tepat buat diborongin hadiah. Tanpa mikir 2 kali, dia langsung ngutang kemana-mana. Pinjol, bank, bahkan kayaknya udah sempat kontak Bang Toib. Hasilnya, 49.000 di tangan. Tapi ya, kalau gagal, bisa aja besok mayatnya nongol di kali. Tapi yang jadi masalah, target berikutnya itu gurunya sendiri. Iya guru, Li Xiao, wanita dewasa banget, yang udah dari awal masuk kampus selalu support dia. Cuma, masalahnya si guru ini tahu dia lagi bangkrut. Jadi, kemungkinan nolak hadiah itu besar. Solusinya, beli tas Prada asli, lalu bilang ke gurunya kalau itu tas KW. Brilian tapi licik. Dia berdiri di depan pintu, deg-degan, sambil mikir, ini orang udah nikah belum ya? Pintunya kebuka. Muncullah Li Xiao dengan aura emak-emak mahal dan aroma dapur yang bikin lapar. Dia kaget jelas. Muka Shen Yuan masih kayak mahasiswa nyasar, tiba-tiba nongol bawa tas mewah. Tapi si cowok cepet ambil posisi. Ngomongin soal, terima kasih atas dukungan selama ini. Dan hadiah kecil untuk orang yang luar biasa. Standard modus cowok yang lagi ngebet dapat poin sistem. Xiao langsung curiga, tasnya terlihat mahal. Dia nolak. Tapi Shen Yuan, si aktor natural, bilang itu tas KW, cuma 200 yuan. Padahal harga aslinya bisa buat beli 1 unit motor. Karena nggak enak nolak terus, gurunya akhirnya nerima.
dengan catatan bakal bales saat ulang tahun Shen Yuan nanti. Baru aja tasnya masuk tangan, masakan si guru hampir gosong. Santuy banget, si guru langsung ke dapur buat nyelamatin masakannya. Dan Shen Yuan, tanpa nunggu undangan resmi, langsung masuk rumah kayak vampir yang udah dapet izin. Asal nggak ada pacar yang muncul bawa golok, semuanya masih aman. Dan, boom lagi. Sistem ngasih notifikasi, transaksi sukses, duitnya nambah drastis jadi 120.000 yuan, bahkan setelah bayar utang pinjol. Saldo bersih masih sisa 80.000 yuan. Bukan kaleng-kaleng. Tapi bedanya sekarang, dia dapat duit dari ngasih cinta. Dulu, waktu jadi anak orang kaya, duit segini mah seujung kuku. Tapi sekarang, setelah ngerasain hidup dari titik nol, rasanya beda. Duit jadi manis, kayak boba yang tadi dia beli. Tiba-tiba, si Li Xiao keluar dari dapur, sambil nanya kenapa Shen Yuan berdiri doang sambil melototin HP. Dia nyuruh duduk, santai. Dan yang paling bikin mata Shen Yuan langsung nyala, si guru bilang dia nggak punya pacar. Bro, tanda-tanda langsung kebuka luas, kayak lapangan sepak bola. Gak nunggu kode, Shen Yuan langsung gercep bantuin buka celemek si guru. Tapi ya namanya juga cowok, niatnya romantis, prakteknya awkward mampus, celemeknya malah nyangkut, susah banget dibuka. Situasinya mulai absurd, udah kayak adegan romcom Korea yang low budget. Dan saat lagi tarik-tarikan celemek kayak anak TK rebutan mainan, sesuatu terjadi. Baru juga situasi mulai anget kayak mie rebus, tiba-tiba muncul satu ratu lagi. Langsung door grebek, seorang cewek ngedorong pintu sambil teriak, "Ngapain lo di sini, bangsat?" Ya, kira-kira gitu energi masuknya. Ternyata dia bukan siapa-siapa selain adiknya guru cantik tadi. Namanya Li Ming. Auranya Queen vibes, tapi versi mode keras. Dia ngeliat Shen Yuan yang lagi bantuin buka celemek kakaknya, terus langsung ngejudge. Scene-nya agak awkward sih, kayak ketahuan nyemil tengah hari waktu pas puasa. Sementara kakaknya nyuruh duduk dan makan, Shen Yuan langsung pakai jurus ngeles klasik. Nggak ngapa-ngapain kok. Tapi Li Ming nggak bisa dibodohi. Mukanya langsung ketat kayak harga BBM. Dia ngomong, dia nggak nyaman ada cowok asing di rumah. Dingin banget. Ngelihat drama keluarga mulai terbentuk, Shen Yuan yang tadinya lapar langsung ilfeel. Perut kosong nggak sebanding sama potensi drama. Bro pun langsung pamit, padahal barusan banget mau duduk. Gurunya bingung. Lo, bukannya tadi semangat banget? Tapi Li Ming tetap keukeu. Jauhin tuh cowok aneh. Insting cewek nggak pernah salah. Dan Shen Yuan, ya udah, jalan pelan-pelan sambil mikir. Oke, target selanjutnya siapa ya? Lanjut jalan, tiba-tiba ditabrak orang. Temennya sendiri, bernama Huang Haibao, muncul dengan tangan gemeteran kayak abis lihat tagihan listrik. Shen Yuan nanya, "Lu kenapa bro?" Dan jawabannya, "Dewiku, Fang Minhui, ke bioskop sama cowok lain. Si Li Zanpeng bajingan itu." Shen Yuan langsung loading. "Minhui? Bukannya itu cewek high class yang dulu suka ngejar-ngejar gua waktu gua masih tajir?" Huang Haibao patah hati. Dia berasa kehilangan waifu IRL. Tapi Shen Yuan, matanya langsung nyari target batu. Dan boom, kamera zoom in. Muncul dua bidadari, satu rambut pirang, satu gelap. Visualnya bener-bener kayak manhwa tier S. Dan emang bener, Fang Minhui dateng, perutnya beh menggoda, confidence-nya tinggi, pakai tank top super tipis, udah kayak ngundang orang buat ngampirin dia. Tapi yang lebih mengejutkan, di atas kepala cewek itu, muncul angka 72, affinity detected. Yes, target baru terkonfirmasi. Tapi momen ini juga nyentil fakta penting. Minhui dulu sebenarnya suka sama Shen Yuan. Dulu sering beliin dia minuman, snack, semua itu cuma biar diperhatiin. Sekarang, cewek itu udah hampir move on. Tapi sisa perasaan masih ada. Bukan cuma Shen Yuan yang notice, tapi juga sahabatnya Minhui, si cewek penjaga gawang. Dia ogah banget Minhui balik berhubungan sama cowok kayak Shen Yuan. Bagi dia, Shen Yuan udah toksik waktu masih kaya, sekarang miskin tapi tetap toksik, kombo maut. Di sisi lain, Shen Yuan berdiri jauh. Lihat angka 72 itu mulai turun. Panic mode. Ini kesempatan emas, gak boleh lepas. Dia nanya ke Huang Haibao, "Kalau gue jadian sama Minhui, lu bakal sedih gak?" Dan jawaban temennya, "Bro, mimpi aja dulu. Lu bukan lagi anak sultan bawa Ferrari, tahu. Tapi yang terpenting bagi Haibao, Minhui gak pacaran sama cowok lain. Jalan masih terbuka." Dan si Shen Yuan langsung tancap gas. Jalan dengan penuh keyakinan ke arah Minhui, dan dari kejauhan, langsung lempar kode. "Halo, rekanku Minhui." Cewek itu kaget. Mukanya merah. Tapi belum sempat jawab sahabatnya, si bodyguard anti cowok toksik langsung berdiri di depan kayak mau blokir tendangan penalti. Dia nanya, "Ngapain lo di sini?" Tapi Shen Yuan dengan confidence ala alpha semi-reformed langsung tembak. "Free nggak besok? Gua ajak makan sushi."
Min Hui bingung. Wajahnya campur aduk antara bingung, seneng, sama shock. Dan si sahabat, dia langsung tahu. Oh tidak, dia ngajak makan di resto sushi Jepang asli, tempat makan yang gak pernah nyentuh tagihan di bawah ribuan yuan. Shen Yuan tuh emang licik. Tapi bukan licik yang jahat ya, lebih ke licik level mikir 10 langkah ke depan. Jadi dia ngeles dengan smooth banget, ngasih alasan sok mulia. Dia cuma mau minta bantuan Min Hui buat milihin kado buat adiknya. Katanya sih, karena dia percaya sama selera Min Hui yang classy, secara dulu juga sering ngasih dia hadiah yang keren-keren. Ya, alasan klise, tapi yang penting kan ampuh. Habis itu, dia tinggal cabut aja gitu kayak nggak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Min Hui agak bimbang. Baru kemarin dia jalan sama cowok lain, si Li Zanpeng, tapi sayangnya nggak bikin mabuk cinta. Tapi sahabatnya si Min Hui justru langsung berubah pikiran 180 derajat. Yang tadinya anti Shen Yuan, sekarang malah ngegas. Ya udah, ikut aja lah, gratis sushi, masa nolak. Menurut dia, Shen Yuan emang agak nyebelin, sedikit arrogant, sedikit full of himself. Tapi at least mukanya masih bisa disyukuri. Dibanding cowok kemarin yang kaya, tapi mukanya kayak hasil filter gagal, ya Shen Yuan jauh lebih enak dilihat. Gak ada angin, gak ada badai, tiba-tiba mereka udah masuk di restoran sushi yang fancy abis. Semua menu yang harganya bisa bikin anak kos nangis udah mulai berdatangan. Tapi seperti biasa, sang artis komik iseng banget berhentiin adegan pas Min Hui lagi nyaris duduk. Kenapa? Gak ada yang tahu. Mungkin biar dramatis, atau biar kita semua gregetan. Shen Yuan, yang udah mulai kebasahan, mulai flashback. Ternyata udah 2 bulan sejak terakhir kali Min Hui ngasih dia hadiah. Sekarang situasinya kebalik. Dia yang harus nyenengin cewek ini. Tapi kenapa tiba-tiba ngajak makan mewah? Kenapa tiba-tiba ngomong soal kado buat adik? Sementara itu, Min Hui baru aja dapat bocoran. Ternyata keluarga Shen Yuan lagi megap-megap secara finansial. Dan cowok ini, dengan santainya, ngajak makan di tempat elit kayak gini. Min Hui langsung ngerasa bersalah. Ngapain juga cowok bokek ngabisin duit segini, cuma buat traktir dia makan? Itu membuat afinitas Min Hui perlahan turun. Semuanya absurd. Tapi buat Shen Yuan, ini momen nostalgia. Dia ingat dulu Min Hui sering beliin dia air minum, jajan, bahkan suka ngajak chat sampai tengah malam. Dulu mungkin dia cuek. Tapi sekarang, dia sadar itu semua berarti banget. Dan pas dia ngomong gitu, kayak ada tombol ajaib di sistem. Ding, afinitas melonjak naik. Hati Min Hui langsung naik level lagi. Cowok ini gila sih. Ya, baru duduk aja udah dapat reward. 40 menit kemudian, makanan udah habis, perut kenyang, dan dompet tipis. Bonnya 2.900 dikasih diskon, jadi 2.700. Orang tajir juga butuh yang gratisan, yang lebih ngeri, sistem ngasih dia bonus, literally dapat cashback dari cinta. Ini investasi paling absurd, tapi juga paling cuan. Sementara itu, Min Hui malah makin suka. Dari yang awalnya canggung, sekarang dia megang tangan Shen Yuan dan ngajak belanja bareng. Yaelah, dari sushi ke shopping spree, ini cewek gercep juga. Tapi hidup Shen Yuan emang gak bisa tenang lebih dari 5 menit. Pas nyampe mall, siapa yang nongol? Mantan. Dan bukan cuma mantannya, tapi juga cowok baru si mantan, alias si orang yang kemarin dengan bangga nyengir waktu Shen Yuan ditolak. Si mantan ngelihat Shen Yuan sekarang bareng cewek lain, langsung shock berat. Baru kemarin ditendang, hari ini udah gandeng yang baru. Sementara cowok barunya kelihatan makin insecure. Soalnya dia harus keluar duit banyak buat deketin si mantan, sedangkan Shen Yuan miskin, tapi dapat cewek bagus. Tapi malang tak bisa ditolak, baru masuk mall udah disapa si cowok mantan. Modusnya sih sok akrab, ngajak jalan bareng. Tapi niatnya, mau ngehina. Gak cukup sampai situ, si mantan juga ikut nimbrung. Dia ngedeketin Min Hui dan ngasih peringatan keras. Jangan mau sama cowok itu, dia cuma penipu modal tampang. Drama Korea vibes detected. Tapi Shen Yuan gak tinggal diam. Dia langsung berdiri, pasang tampang tenang dan nanya, penipu dari mana? Emangnya gua pernah nipu loh? Gak perlu debat, karena yang penting adalah cowok ini gak akan ngemis validasi dari masa lalu. Yang penting sekarang dia punya uang, punya target, dan punya sistem. Mantan bisa minggir. Si mantan cewek cuma balik badan dengan gaya sok cool, padahal udah mulai panas dalam. Sementara si om-om yang entah kenapa masih pede aja, nyinyir kayak komentator Facebook. Katanya Shen Yuan itu malu-maluin, keluarganya udah bangkrut tapi sok-sokan gaya hidup sultan. Nah, di titik ini, Shen Yuan udah mulai jengkel. Dalam hati dia cuma mikir, udahlah, kalian berdua cocok, sama-sama norak, sama-sama annoying. Mending lu berdua meledak bareng deh. Tapi sebelum dia sempat lempar kaleng, sistem tiba-tiba muncul, ngasih misi baru, habiskan uang untuk orang yang beneran suka sama lo,
dan bikin yang benci lo makin benci. Lucunya, setiap 5 poin kebencian yang dia terima, saldo dia bakal dobel. Gila, sistem ini cocok banget buat drama queen kayak dia. Tadinya dia pengen jadi orang dewasa yang sabar, tapi sistem bilang, nope, lu harus lebih aktif dikit. Jadi dia langsung ngajak Min Hui cabut dari situ. Yang menarik, ternyata Shen Yuan ini terkenal di mall. Orang-orang udah mulai bisik-bisik, loh, tuh mantan sultan, kok balik lagi? Para karyawan sempat ragu lihat Shen Yuan. Gak heran sih, karena semua orang tahu cowok ini sekarang kere. Tapi belum sempat mikir panjang, salah satu sales langsung nyamperin mantannya dan ngajak masuk. Tanpa basa-basi, si mantan cewek mulai kode keras ke om-om sultan wannabe biar dibeliin tas. Udah kayak bocil minta skin Legend Alpha tanpa teori hemat. Sayang sekali, nasib gak semanis latte. Si pramuniaga yang harus ngelayanin Shen Yuan langsung mencerut. Dia ogah banget ngelayanin cowok yang katanya bangkrut. Maunya yang ngurus orang tajir, biar komisi juga gak seimut gaji magang. Tapi di sana, Min Hui udah nangkring manis di kasir, siap swipe kartu siapapun yang mau bayarin. Lalu, dia bantu Shen Yuan milihin tas buat adiknya. Katanya sih, yang cocok buat cewek muda energik. Pramuniaganya cuma nyengir kecut, sambil bilang harga tas itu lebih dari 50.000. Di pojok sana, si om-om udah mulai panik. Tadi niatnya mau keluarin 20.000 aja buat nyenengin si mantan. Sekarang, baru 2 tas aja udah tembus 100.000 lebih. Tapi si cewek mantan ini pinter main. Dia bisikin si om buat ngeluarin duit banyak biar bisa nginjek Shen Yuan secara sosial. Nggak tahu aja kalau dompet si om lebih tipis dari kertas. Dan di saat yang semua mata tertuju ke Shen Yuan nunggu dia mundur malu, dia malah maju santai, terus bilang, ambilin dua-duanya, plus aksesorisnya. Boom, semuanya langsung terdiam beku, kayak kena ulti Aurora. Si om dan si mantan langsung shock therapy. Min Hui juga speechless. Itu cowok beneran mau keluarin duit segitu banyak? Si pramuniaga udah kayak main tebak-tebakan. Ini beneran mau beli? Atau cuma prank YouTube? Tapi belum sempat ngomong apa-apa, Shen Yuan udah ngeluarin kartu. Gesek aja. Kayak beli gorengan. Si sales langsung loncat dalam hati. Air matanya netes deras banget. Komisi hari ini fix bisa buat liburan ke Bali. Sementara di pojokan, si mantan cewek ngiler sambil mikir, ini cowok nggak bangkrut? Duit dari mana, cok? Si om-om juga mulai ngedumel sendiri. Yakin banget Shen Yuan pasti minjem duit. Tapi Shen Yuan dengan aura bos mafia yang chill malah nyentil balik. Katanya, si om harusnya fokus nyenengin pacarnya, bukan ngurusin dompet orang lain. Saran dia, beliin cewek itu tas lagi. Sekalian yang mahal biar nggak kelihatan pelit. Toh mobil punyanya aja mungkin sekitar 700.000. Bisa dibilang, itu momen reverse Uno card paling satisfying sejagat. Si mantan langsung suruh om buat lawan si cowok. Tapi bukan nyerang, dia malah langsung gemeter. Soalnya mobil mewah yang dia pakai aja hasil sewa, dan sekarang dia bahkan harus nelpon orang buat nanya, kartu gua limitnya berapa sih? Gak tahan malu. Si om kabur dengan alasan meeting penting yang udah pasti fiktif. Si mantan cewek cuma bisa gigit bibir sambil ngatain dia cowok payah, terus ngeloyor pergi sambil nahan malu dan mungkin sedikit penyesalan. Shen Yuan, dia cuma senyum. Mission accomplished. Sistem senang. Dia senang. Dan kita semua dapat hiburan gratis. Tapi ya, Shen Yuan sih udah bodo amat sama mereka semua. Dia cuma main peran karena disuruh sistem dan ya, karena siapa sih yang nolak duit? Bonusnya, duit makin ngalir kayak hujan deras. Tanpa basa-basi, dia kasih salah satu tas mahal itu ke Min Hui. Tapi ceweknya panik duluan, katanya itu terlalu mahal. Tapi Shen Yuan santai kayak di pantai. Nyodorin tas itu sambil bilang, anggap aja ini kompensasi. Karena udah harus denger ocehan gak penting dari 2 badut yang tadi. Gak berhenti di situ. Dia malah kasih tas satunya lagi. Bilang kalau Min Hui pantas dapat lebih dari itu. Min Hui sempat mikir, lah bukannya ini tadinya buat adiknya. Tapi Shen Yuan udah siap dengan jurus bucinnya. Karena Min Hui yang pilih, ya berarti cocok buat Min Hui. Licin banget bro. Aslinya, Shen Yuan cuma pengen ngabisin duit sebanyak mungkin biar sistem balesin semuanya 3 kali lipat. Tapi Min Hui masih ragu. Cewek ini takut banget dikira matre. Padahal udah jelas dia lagi di-push buat terima. Dia mulai ngedorong balik tasnya sambil bilang, aku beneran gak bisa nerima ini. Tapi Shen Yuan langsung ngunci tangan dia dan bilang, ini baru awal. Kalau kamu nolak sekarang, gue bisa baper. Dan boom, misi selesai. Duit kembali 3 kali lipat. Easy money. Shen Yuan cuma bisa bengong sambil mikir, gue baru aja nemu pohon duit yang bisa jalan dan nafas. Tapi biar gak diambil orang lain,
Dia harus selalu tulus. Shen Yuan sih kalem aja, ngajak balik ke sekolah. Katanya kalau belanja lebih dari ini, bisa-bisa satu mall kebakaran. Di perjalanan balik, Min Hui cuma bisa diem, ngestalk dia dari samping. Shen Yuan balik naik tangga dormnya sambil ngelewatin mantan temen-temennya yang lagi sibuk ngerencanain pesta. Pas mereka lihat Shen Yuan lewat, langsung tuh mode petty on, volume musik mau dibikin max biar Shen Yuan tahu mereka happy-happy. Lucunya, cowok kita ini cuma berdiri di depan pintu kamarnya, nggak ngelakuin apa-apa. Pas masuk, temennya langsung ngasih kabar nggak enak. Si Li Zanpeng, si rival norak, lagi pamer habis jalan sama cewek paling cakep di sekolah, alias Min Hui. Shen Yuan? Kak Goya, dia cuma mikir, tenang aja bro, Zanpeng bentar lagi tamat riwayatnya. Tapi temennya masih nolak percaya, bilang, lah bro, Min Hui sama dia nonton bareng loh, daripada debat nggak guna. Shen Yuan langsung duduk, ngecek duit yang dia punya sekarang. Tiba-tiba dia balik ke rumah buat bantuin keluarga. Tapi, yang nunggu di rumah malah om-om pebisnis sok kaya yang lagi ngitung utang. Siapa lagi kalau bukan pamannya sendiri, Shen Yaode, manusia Power Ranger yang selalu datang saat ada orang lagi butuh pinjaman uang. Si Yaode nyambut Shen Yuan, sok akrab, tapi dingin kayak kulkas rusak. Bapaknya nyuruh dia istirahat karena orang dewasa lagi ngobrol, tapi namanya juga bocah penasaran. Dia langsung nempel di balik pintu, dengerin semua omongan kayak detektif part-time. Ternyata pamannya udah lagi ngegas, minta pelunasan total. Katanya kalau nggak dibayar, dia juga bisa ambiar. Tapi tunggu dulu, plot twistnya, itu adalah ibunya Shen Yuan yang berdiri di hadapan si paman, nyentil masa lalu. Dia ngingetin, dulu waktu si paman butuh modal buat buka tempat cuci mobil, mereka yang bantu. Bapaknya coba nenangin, tapi ibu udah kebakar api, kayak kompor gas. Dia terus ngedumel, bilang kalau dulu mereka bantu karena peduli. Tapi sekarang, dibales dengan gaya debt collector yang kayak preman, Wong Edan. Paman Yaode cuma jawab dingin, bilang dia udah sabar banget karena ini urusan keluarga. Kalau bukan keluarga, udah dia tendang sejak tadi. Dan saat debat mulai makin panas, si ayah nyegah ibunya, bilang buat tenang karena makin heboh, makin buruk, mereka bakal cari jalan keluar. Dan di momen itulah, sistem Shen Yuan aktif lagi. Hidup sempurna nggak boleh keganggu cuma gara-gara utang keluarga. Untungnya, sistem punya cara nyeleneh buat nyelamatin Shen Yuan. Setiap uang yang dipakai buat bayar utang bokapnya, langsung double kayak cashback sakti. Dan sebagai bonus, dikasih 1 juta, khusus buat beli mobil. Gila nggak tuh? Ini sih kayak menang lotre, tapi versi ngehalu. Shen Yuan yang emang udah niat banget buat beresin semua masalah keuangan keluarga, langsung mikir, oke, tinggal gue sikat semua quest, dan jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Di sisi lain, ibunya udah siap jual perhiasan warisan keluarga, barang-barang pusaka dari nenek moyang yang katanya cuma boleh dijual kalau dunia udah mau kiamat. Tapi dia nggak tahu, beberapa dari perhiasan itu sebenarnya udah duluan dijual sama Shen Yuan buat beli kado cewek-cewek cantik di masa lalu. Prioritasnya emang mantap. Pas suasana rumah udah kayak sinetron yang memanas, Shen Yuan buka pintu kamarnya kayak aktor utama drama Korea. Dia bilang gak usah khawatir, dia udah punya duit. Reaksi orang tua, klasik. Mereka kira anaknya halu, karena situasi segenting ini gak butuh lelucon. Tapi, tiba-tiba notifikasi HP bunyi. Transfer 200.000 langsung mendarat di rekening. Bokap langsung bengong, nyokap shock, dan paman, gak ada. Dia lagi di ruang tamu. Mereka semua nanya duit itu dari mana. Dan Shen Yuan, dengan gaya cool and collected, bilang dia pernah beli kripto waktu zaman masih sultan, lupa, dan sekarang nilainya ngefly. Auto jadi anak emas. Ibunya langsung naik level, secerah kapten cheerleader. Anakku penyelamat keluarga. Gak pakai basa-basi, mereka seret pamannya ke pojokan, ngasih tahu kalau utangnya lunas. Si paman yang tadinya nyangka bakal datang buat lihat sisa-sisa keluarga bangkrut, malah disuruh enyah dari rumah. Dia nggak bisa ngelawan, cuma bisa ngelus dada. Misinya gagal total. Pertanyaan besar muncul. Gimana caranya orang-orang miskin ini tiba-tiba jadi sultan dadakan? Tapi Shen Yuan udah senyum-senyum sendiri. Misi selesai. Duit 200.000 jadi 400.000. Ditambah 1 juta buat mobil. Masalahnya, itu baru nutup biaya sewa rumah. Masih ada utang perusahaan lama yang jumlahnya bisa beli pulau. Tapi buat awal, ini udah lumayan. Strateginya sekarang, putar duit, gas misi, lipat keuntungan. Pas Shen Yuan nanya ke orang tuanya apa mereka butuh duit lagi, ibunya bilang belum perlu. Tapi bokap beda cerita, langsung ngajuin pinjaman ringan 50.000. Shen Yuan cuma nyengir. Dalam hatinya, hidup tuh lucu.
Dulu gue yang minta duit sekarang. Gantian. Dulu dia pulang sekolah kayak zombie, minta receh, dan bokap duduk santai baca koran di rumah mewah. Sekarang, dia yang ngatur aliran dana. Adegan pindah ke kampus. Di sana, dia ketemu guru yang biasanya bikin mahasiswa fokus 100% tanpa harus dibentak. Nih, guru beneran ngajar pakai ginian? Kalau sekolahku dulu kayak gini sih, auto kelabakan sendiri. Shen Yuan sempat niat ngajak makan malam, tapi tiba-tiba muncul aura kematian dari belakang. Siapa lagi kalau bukan Li Meng, adik kecil si guru. Berdiri kayak bodyguard cewek, tangan di pinggang, mata tajam kayak sniper. Shen Yuan langsung berubah dari sultan ke bocah beban. Rencana dinner romantis gagal total. Dia mundur teratur sambil ngeles, kayak anak lupa garap PR. Seketika langsung, bubar jalan. Li Meng yang udah mulai risih bilang ke kakaknya, "Lihat kan, cowok ini niatnya nggak beres." Shen Yuan sendiri udah kepanasan banget. Dulu dia melaju pakai Ferrari. Sekarang jalan kaki sambil mikir cara survive di dunia penuh misi dan sanksi sosial. Pas lagi merenung, dia baru inget. Ada 1 juta di kantong cuma buat beli mobil. Gak pakai lama, langsung kontak Min Hui buat ikut dalam misi beli mobil edisi Sultan. Temennya Min Hui, si Ratu Ceplas-Ceplos, langsung ngasih jalan, bilang kalau mereka mau quality time berdua, dia bakal bantu Min Hui sepenuh hati. Cewek ini emang pahlawan dalam bayangan. Tapi Min Hui tetap denial, bilang mereka tuh gak ada hubungan apa-apa. Temennya Min Hui udah kayak fans berat ngerasa hoki banget bisa bareng cowok kayak Shen Yuan. Dalam pikirannya, semua udah jelas. Ending mereka pasti bahagia, pakai embel-embel true love ala drama Korea. Tapi info aja, sensor-sensor yang muncul bukan karena kontennya terlalu panas. Itu emang gaya si komikus aja, yang meskipun jago gambar, tetap harus tunduk sama aturan platform. Ya, begitulah nasib seniman digital zaman sekarang. Apalagi, kalau manhua. Lanjut ke adegan berikutnya. Shen Yuan muncul di dealer mobil bareng Min Hui, kayak pasangan Crazy Rich yang lagi nyari tunggangan baru. Si sales langsung nyamperin, dan dari tatapan matanya, kelihatan banget dia kenal Min Hui. Dan ya, dia langsung pasang mode pamer, sok kenal sok dekat, sambil nyenggol-nyenggol topik lama yang gak penting. Bisa ditebak, dia langsung pasang radar ke Shen Yuan. Tatapan yang artinya, siapa nih bocah yang nyempil di sebelah Min Hui? Begitu tahu namanya, si sales cuma nyengir kecut. Tapi Shen Yuan malah bilang dia pengen lihat M9. Info aja, itu mobil mewah, dan harganya nyentuh 600.000 lebih. Si sales langsung was-was, dalam hatinya yakin banget bocah ini cuma numpang gaya. Tapi ya, demi bisa mandangin Min Hui lebih lama, dia iyain juga. Siapa tahu ini kesempatan emas buat nunjukin gaji dia yang katanya tembus belasan ribu per bulan. Sok akrab, dia coba ngajak Min Hui ngobrol panjang lebar, tapi Min Hui cuma kasih jawaban pendek yang basically bilang, "Bro, jangan halu." Sebelum dia bisa lanjut modus, Shen Yuan langsung potong omongan dan nanya soal test drive. Muka si sales langsung merah, kayak abis ditampar emaknya pakai sandal jepit. Dia langsung bilang, kalau nggak boleh ada test drive pakai mobil itu. Capek dibaikin, Shen Yuan akhirnya langsung jalan ke meja resepsionis. Minta dilayanin sama sales yang bener-bener ngerti cara jualan mobil, bukan modal nyengir dan gombal. Dan muncullah Chena. Cewek yang kalau nggak kerja di dealer, mungkin bisa langsung debut jadi model iklan skincare. Jalan penuh aura, senyum kalem, dan baju yang kelihatan lebih siap buat fashion week daripada jual mobil. Shen Yuan sempat nge-freeze sebentar, kena mental. Tapi si sales pertama ditanyain, emang dia yakin mau biarin Chena ngurus kliennya? Si sales pertama malah nyantai. Dia yakin banget Shen Yuan cuma sok kaya, cuma pamer di depan cewek. Cowok gitu mana mungkin beli M9? Sementara itu, Chena masukin Shen Yuan ke mobil buat lihat-lihat interior. Tapi yang terjadi, Shen Yuan malah bengong, gak dengerin penjelasan apapun. Soalnya, dibanding Min Hui, Chena ini kayak bos stage terakhir. Terlalu berbahaya. Dalam otaknya, udah muncul teori konspirasi. Banyak rumor mengenai sales cewek di dealer yang rela berkorban demi target bulanan. Jadi dia pasang tembok setinggi tembok besar Cina, biar bisa gampang ngejar target. Chena, yang profesional abis, nanya pendapat soal mobil. Tapi Shen Yuan dengan gaya CEO sejuta proyek cuma jawab dia nggak peduli sama spesifikasi. Dia cuma pengen tahu, unitnya ready gak? Soalnya dia mau bawa pulang hari itu juga. Chena agak bingung. Karena biasanya cowok tuh test drive belasan mobil dulu, bandingin warna, nanya fitur kayak ahli otomotif. Tapi dia langsung jawab jujur, unitnya belum ready. Bisa dipesan dari dealer lain, datang minggu ini juga. Shen Yuan cuma bilang, gue tunggu, tapi cepetin ya. Untuk percepat proses, Chena minta DP 50.000. Tanpa ribet, Shen Yuan langsung siapin. Gak pakai debat, Chena pun langsung jalan ke belakang buat proses admin.
Si sales pertama yang masih ngintip dari jauh langsung nyamperin, penasaran gimana hasilnya. Tapi Chenna santai banget bilang, dia beli. Satu salesman lain denger, dan langsung meledak kayak popcorn. Hah, baru ngomong 2 menit loh. Panik merajalela. Sementara si mantan Sim Min Hui, alias sales pertama, masih yakin ini semua cuma tipuan. Dia tunggu momen pembayaran, yakin banget bocah tadi bakal ngilang kayak hantu. Tapi sayang banget bagi sales pertama, karena Shen Yuan niat bayar itu langsung cash di tempat. Sementara itu, si sales badut yang tadi sok-sokan malah baru nyadar, dia barusan ngelempar komisi gede ke laut. Nice job bro. Tepuk tangan buat kegagalan lo. Chenna yang profesional pun ngucapin terima kasih. Dengan gaya, kalau lo butuh bantuan atau nebeng mobil mewah, tinggal bilang. Tapi Min Hui, yang dari tadi udah masang mode possessive girlfriend, langsung potong. Dia kayak bilang, nggak usah kasih-kasih nomor ya, kita naik taksi aja. Situasi makin canggung. Chenna langsung auto mundur pelan-pelan kayak ninja yang nggak pengen terlibat drama. Dan Min Hui, dia lagi-lagi kebakar api cemburu, meskipun ya status mereka belum jelas-jelas amat juga sih. Di luar dealer, Shen Yuan ngajak Min Hui makan. Tapi aura cewek ngambek udah kerasa. Shen Yuan ngerti Min Hui cemburu. Tapi dari tadi dia ngeles mulu, ngaku itu cuma urusan profesional. Padahal kenyataannya, dia nggak dengerin satupun penjelasan Chenna tadi. Min Hui akhirnya sadar juga. Ngapain sih aku kayak pacarnya aja? Tapi dalam hati dia tahu, cowok kayak Shen Yuan ini harus diamankan. Soalnya, aura tajir dan gaya belanjanya bisa narik cewek dari 38 provinsi sekaligus. Dia udah mulai nyusun strategi. Gak tahu teknik lockingnya pakai rayuan maut atau tawaran nonton Netflix bareng, tapi dia nggak mau kalah. Shen Yuan, dengan gaya bapak-bapak manipulatif, ngajak Min Hui makan terus mampir mall buat beli hadiah. Tapi Min Hui sok kalem bilang, udah banyak kemarin, gak usah repot. Tapi cowok satu ini gas terus. Dia mainin logika fashion. Masa lo keluar seminggu pakai tas yang itu-itu aja? Minimal punya 7 lah, 1 buat tiap hari. Setelah sampai di restoran, dia langsung nanya Min Hui, mau minum yang dingin apa panas? Min Hui langsung freeze. Otaknya langsung muter ke rumor-rumor drama Cina yang katanya kalau cewek jawab dingin, artinya dia lagi aman. Kalau jawab panas, berarti ya lo tahu sendirilah. Dan Min Hui bilang dia mau minuman dingin. Shen Yuan senyum kayak dapat sinyal hijau di semua lampu. Dia udah nahan sabar, gak pernah crowd selama 2 bulan. Dan sekarang waktunya meledak. Fast forward, setelah sesi belanja barbar, tas, perhiasan, dan segala perintilan mewah, Min Hui mulai mikir, kok cowok ini baik banget sih? Dalam waktu beberapa hari, dia udah ngeluarin 80.000 buat dia. Tapi yang dia tidak tahu, Shen Yuan dapat cashback kehidupan lagi, duitnya malah nambah, sekarang udah ada 2 juta lebih di rekening. Waktu itu juga, dia lempar kode keras, buat nyewa hotel, dan gak balik ke asrama. Dan Min Hui, senyumnya setajam silet. Setengah jam kemudian, kamar hotel 808 jadi saksi pertandingan Super Bowl antara 2 manusia yang penuh energi. Shen Yuan masuk kamar mandi, siap-siap nyebur, sementara Min Hui mikir keras, gimana nanti jelasin ke temennya kalau dia nggak pulang. Dan bro, Shen Yuan ternyata orangnya full American mode. Dia balik ke kamar kayak mau touchdown. Dan, ya, 30 menit kemudian, dia masih bertahan. Sebuah pencapaian yang layak masuk Hall of Fame. Tapi Min Hui, tenaganya kayak belum kepake. Dia ngajak lanjut babak kedua, sementara Shen Yuan udah kayak HP sisa 10% belum dicas. Dengan sisa nyawanya, dia minta waktu buat recovery. Sayang banget bagi dia, Min Hui menolak itu dan langsung nyocos buat ronde kedua. Besok paginya, lihat aja senyuman orang yang baru menang hidup. Gak cuma puas hati, dia juga lihat saldo rekeningnya nambah jadi 5 juta. Gila, cowok ini main di mode easy, tapi hasilnya legendary. Temennya yang nunggu di dorm dari semalam nanya, bro, lo semalam kemana aja? Tapi ya, beberapa jawaban lebih baik disimpan sendiri. Di waktu yang bersamaan, Shen Yuan dapat notif. Si Zanpeng, si manusia pamer, baru aja beli mobil baru dan sekarang sibuk flexing ke semua orang. Tapi Shen Yuan, bodoh amat. Menurut dia, Zanpeng itu cuma badut lucu yang hobi sok kaya padahal isinya. Ya gitu deh. Tiba-tiba ada yang manggil dia buat ngumpul dan ngopi-ngopi dikit, tapi sistem langsung muncul dengan misi baru. Katanya, hidup sempurna itu nggak cuma soal jadi magnet cewek, tapi juga kudu jago cari cuan. Jadi, sistem ngasih dia modal 1 juta buat diinvestasiin, dan harus dihabisin dalam seminggu. Untungnya, profitnya bakal dilipat 2. Gila, kalau sistem ini beneran ada di dunia nyata, pasti udah banyak yang pensiun muda. Dan ya,
Shen Yuan cukup semangat. Soalnya, dari awal dia emang pengen punya sumber penghasilan yang beneran, biar nggak tiap hari ngabisin duit cuma buat ngasih hadiah ke cewek. Dia bukannya anti-royal, tapi kalau bisa dapet duit sambil ngasih kado, kenapa nggak? Dia langsung mutusin ikut nimbrung bareng Li Yuhang, anak yang ngundang dia tadi. Siapa tahu, dia bisa sekalian investasi ke bar miliknya. Sementara itu, di sebuah bar eksklusif bernama Dragon Lounge, suasana udah agak kacau. Ada cowok pakai kemeja Hawaii yang dari tadi bawel banget, ngeluh lapar lah, apalah. Namanya Lin Guangyao. Dan kelakuannya mirip NPC di game yang lo pengen skip dialognya. Salah satu dari mereka, cowok rapi berjas, nyoba nenangin, katanya, orang penting lagi, OTW, yang lain. Si topi kebalik, juga setuju. Intinya, mereka nunggu Shen Yuan. Li Yuhang pun minta semua buat sabar, tapi si Guangyao langsung nyinyir. Katanya Shen Yuan gak pantas datang karena keluarganya bangkrut. Lah, emangnya miskin dosa? Untungnya, Yuhang salah satu dari geng elit ini, langsung ngehantem balik. Kalau dia yang bayarin semuanya malam itu, jadi dia minta si badut satu ini diem. Savage. Belum cukup, si Guangyao juga mulai nyentil cewek-cewek di situ. Ngomongin soal airbag pabrik dan segala macam body shaming gak penting. Ironisnya, dia sendiri gak bisa dapet cewek itu beneran. Cuma bisa pegang-pegang doang kayak anak kecil rebutan mainan di playground. Ngomong-ngomong soal cewek, mereka juga bahas pacarnya si cowok kerapi berjas. Katanya sih, top tier banget. Dan cuma dari penampakan leggings doang, semua orang udah tahu siapa yang bakal datang. Akhirnya, Shen Yuan nongol. Tapi bukan dengan outfit keren atau branded, dia malah datang pakai baju lusuh kayak abis ngemis di pinggir jalan. Dia minta maaf karena telat, katanya macet. Tapi si Guangyao masih sempet nyindir. Katanya, kalau punya sopir pribadi, gak bakal telat. Klasik sok kaya. Tiba-tiba, muncul Chena. Yup, si cewek dealer mobil, yang dulu bantuin dia beli mobil. Semua orang kaget, hai yang nyengir menang, karena mikir pacarnya paling keren. Tapi, ceweknya malah ngelirik Shen Yuan. Dia langsung inget muka cowok itu. Gimana nggak? Cowok ini yang beli mobil mahal cash. Tapi dia sok profesional, langsung ke pacarnya. Setidaknya dia masih punya loyalitas. Tapi dilihat-lihat, gede banget jirni orang. Waktu berlalu, akhirnya tujuan mereka ngumpul diungkap. Ian mau ngajak mereka investasi. Proyeknya, katanya bakal gede banget. Tapi butuh dana 4 juta. Jadi minta masing-masing patungan 700.000. Semua langsung auto speechless. Bro, itu angka bukan main. Masalahnya, Ian ini punya reputasi buruk. Hobinya invest di hal absurd dan hasilnya selalu aneh. Tapi karena biasanya pakai duit bokap, ya semua masih toleran. Sekarang, gak ada yang mau ikut. Apalagi ini pakai duit sendiri. Semua langsung mode ghosting. Ruang jadi sunyi senyap. Kayak kelas kosong pas guru baru masuk. Yuhang kesel banget. Dia juga kecewa karena dia udah siap keluarin sebagian besar modal. Tapi giliran dia pengen patungan rata, semuanya malah mundur. Lalu muncullah alasan klasik. Si Guangyao bilang dia lagi fokus nabung. Katanya pengen main aman. Padahal dari tadi ngaku-ngaku punya ini itu. Jadi pertanyaannya, mana yang bener bro? Tajir atau takut bangkrut? Semua orang di ruangan itu mulai buka suara. Tapi isinya cuma alasan basi. Katanya, mereka nggak bisa ambil risiko. Takut rugi lah, takut miskin lah. Padahal yang miskin hati itu justru mereka. Di pojokan, geng anak basket yang bajunya kayak baru pulang dari streetball mulai kesel. Bukan karena ditawarin investasi, tapi karena yang nawarin tuh parah banget. Skemanya kayak MLM tapi minus motivasi. Yuhang sebenarnya yakin kalau kali ini idenya solid. Sayangnya, reputasinya udah hancur duluan. Orang-orang lebih percaya ramalan zodiak daripada rencana bisnis dia. Lalu si Guangyao mulai sok bijak. Katanya, kalau minjemin duit sih bisa dipikirin. Logikanya, kalau investasinya sukses, Yuhang yang untung. Tapi kalau gagal, ya tinggal bilang gak bisa balikin dan kabur. Menurut dia, itu plan yang fair buat orang gak punya hati nurani. Shen Yuan yang dari tadi diem, mulai mikir, kenapa sih Yuhang masih mau nongkrong sama orang-orang model beginian? Mereka itu lebih mirip lintah darat daripada temen. Saat itu, hati Yuhang sudah beneran hancur, dan siap dua pergi dari sana. Tapi, karena penasaran, dan karena Yuhang adalah sobat karibnya, Shen Yuan nanya juga, kalau dia invest 700.000, dapat apa? Jawabannya, sunyi. Kayak grup WhatsApp yang isinya mantan teman SMA. Asem juga punya teman SMA macam gitu. Beberapa orang langsung nyolong, mulai lempar tatapan sinis. Yang satu bahkan nekat nyentuh pundaknya, sok akrab, padahal isinya nyindir. Bro, ngaca dulu deh. Ngomongnya kayak anak konglomerat, padahal isi dompet bisa dikalahin sama receh di bawah jok motor.
Hai, yang lebih senior, coba ngejelasin bahwa dunia bisnis itu ribet. Tapi semua kalimatnya kayak template motivasi TikTok. Banyak omong tapi gak ada isinya. Di belakang, Chena lagi mantau diam-diam. Dia ingat betul, kemarin si Shen Yuan ini ngeborong mobil 600.000 cash tanpa kedip. Jadi, 700.000 buat dia kayak beli cilok. Tapi karena belum kenal dekat, dia milih diem aja. Tiba-tiba Shen Yuan mutusin buat gak banyak bacot. Langsung transfer 700.000 tanpa babi bu. Layar HP si Yu Hang nyala terang-terangan nunjukin notif masuk. Transaksi sukses. Bukti ditunjukin ke Guang Yao. Dan detik itu juga, wajah si Guang Yao kayak ngelihat mantan nikah duluan. Pucet, gemeteran, jiwanya nyaris copot, situasi langsung chaos. Semua mata tertuju ke HP itu. Satu persatu mulai berdiri, nuntut penjelasan. Bahkan Hai yang sok kalem, mulai penasaran juga. Tapi si Guang Yao sok cool, pura-pura cuek, padahal dalam hati udah kebakar. Ini orang dari mana duitnya banyak banget? Cab guy alias si topi kebalik dateng. Lihat suasana aneh, dan baru aja lihat layar HP Yu Hang, dia tiba-tiba udah kabur aja. Alasannya klise, gua baru inget ada urusan. Yoi, bubar jalan. Kayak acara ulang tahun yang kuenya basi. Sampai akhirnya, Chena juga mutusin buat cabut. Dia udah berdiri di luar. Pacarnya, si Hai, heran dong. Kenapa lo ikutan pergi? Kan belum tentu duitnya beneran ditransfer. Tapi jawaban si cewek bikin udara makin dingin. Dia bilang, kemarin si Shen Yuan beli mobil cash di dealer. Langsung cash, gak pakai cicilan. Reaksi si pacar, bukan kaget, tapi marah ke pacarnya sendiri. Lah, emang salah, dia gak bilang kalau cowok itu tajir? Dan si cewek juga gak kalah senggol bacok. Kalau satu-satunya yang lo peduliin cuma status finansial orang lain, ya udah, selamat tinggal. Drama langsung pecah, cerita selesai. Akhirnya, tinggal Shen Yuan dan Yu Hang yang masih di lokasi. Yu Hang ngeluh, andai dia tahu Shen Yuan bakal invest beneran, dia nggak bakal undang orang-orang toksik itu. Tapi bagi Shen Yuan, justru ini cara paling gampang buat tahu siapa temen dan siapa lintah. Sekarang, karena dia udah naruh duit, dia pengen tahu rencana bisnisnya kayak apa. Bukan sekadar investor diam-diam, dia mau ikut mikir. Langsung aja, tanpa basa-basi, Yu Hang mengatakan aidnya. Bu kabar. Mereka mulai bahas tema, konsep operational, desain interior, pokoknya semua yang bikin tempat itu nggak kayak bar murahan hasil TikTok di EA. Beberapa jam kemudian, Chena ngirimin pesan. Mobilnya udah siap, bisa diambil besok. Tapi Shen Yuan jawab santai, nggak usah buru-buru. Terus dia nanya, nanti malam lu free gak? Gue penasaran sama satu hal, soal SIM 9 itu. Chena yang baca pesannya cuma bisa mikir, hah? Baru sekarang lo nanya 9? Kenapa nggak waktu beli kemarin? Belum sempat dibalas, cowoknya udah ngegas duluan kirim pesan kedua. See you besok di resto ya. Udah kayak boss man yang ngatur jadwal. Dan besoknya, boom, ceweknya udah nongkrong di lokasi pakai seragam kerja yang, jujur aja, lebih cocok jadi kostum cosplay daripada outfit profesional. Shen Yuan, belum kelihatan. Dia telat, klasik. Ceweknya duduk nunggu. Dan di sebelahnya udah ada random stranger duduk tanpa permisi, kayak NPC nyasar. Tapi itu belum apa-apa bro, karena tiba-tiba datanglah si gundul gendut yang jalannya kayak bos level rendah. Matanya langsung nyantol ke dia, dan tanpa malu-malu langsung ngedeketin. Doi dari dulu nggak pernah dapat kesempatan buat modus ke cewek ini. Tapi sekarang, dia ngerasa inilah momen takdir. Temen-temennya di luar ngintip sambil nahan ketawa. Mayoritas udah pasrah. No chance bro, dia bukan cewek sembarangan. Dan benar aja, niat si gundul langsung di-reject mentah-mentah. Tapi ada dasar cowok keras kepala, ditolak malah makin pede. Dia ngaku-ngaku atasan, jadi nyuruh bawahan buat hormat, terus ngatur-ngatur kayak dia yang bayar makan. Semuanya makin absurd ketika dia bilang siap cerai demi bisa dekat sama dia. Bro, chill. Lo baru muncul di scene 2 menit lalu. Dari kejauhan, si Hai, sang mantan pacar lagi mantau. Bukan bareng temen, tapi lagi jadi stalker full time. Begitu lihat ada cowok lain deketin ceweknya, dia langsung ngegas level dewa. Datengin mereka, dan tanpa aba-aba, jebret, tinju mendarat di muka si bos gundul. Kerusuhan pun dimulai. Kursi kebanting, suara teriakan naik, resto jadi arena WWE dadakan. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, Shen Yuan akhirnya datang. Dan langsung bingung, kayak baru login ke game Roblox yang dari awal nggak ada tutorialnya. Tapi dia cepat paham situasinya. Tanpa drama, dia malah ngucapin terima kasih ke si gundul, karena udah duduk bareng, dan jadi samsak hidup buat mantan pacar ceweknya. Abis itu, dia gandeng tangan Chena dan ngajak cabut. Gak ada basa-basi. Udah cukup tontonan dramanya.
Di dalam mobil, obrolan mulai serius. Ceweknya ngaku, 2 minggu pacaran sama Hai udah cukup buat tahu dia bukan cowok baik-baik. Tapi masalah nggak selesai di situ. Sekarang, karena bosnya abis ditonjok, dia yakin karirnya di tempat kerja bakal tamat. Shen Yuan yang udah males denger masalah toxic workplace, langsung nyaranin resign aja. Tapi realita nggak semudah quotes motivasi, #kabur aja dulu. Ceweknya udah bangun relasi dan pelanggan bertahun-tahun. Gak bisa langsung cabut kayak absen kuliah. Sebenarnya, dia udah capek jadi sales. Cita-cita dia simple banget. Punya toko kecil. Kerja kalau mood bagus, libur kalau mager. Gak perlu target, gak perlu senyum palsu tiap hari. Masalahnya, modal buka kafe kecil aja 400.000 dan dia tahu mimpi itu masih jauh dari gaji bulanan. Tapi Shen Yuan, si investor dadakan, ngelihat peluang emas. Dari total 1 juta duit investasi yang dia punya, masih ada sisa 300.000. Kalau ceweknya bisa masukin 100.000, maka voila, impian jadi kenyataan. Ceweknya sempat bengong, tapi jawaban jujurnya keluar juga. Kalau emang ada peluang itu, dia bakal resign besok juga. Shen Yuan senyum, dan dengan gaya CEO muda penuh percaya diri, dia langsung lempar penawaran. Resign aja, besok lo kerja buat gue. Boom, muncul notifikasi cinta virtual. Ceweknya langsung merah kayak tomat. Dia bilang, jangan bercanda. Tapi Shen Yuan serius. Penawaran resminya, jadi manajer kafe dengan gaji 12.000 per bulan plus bonus. Dan kalau 2 bulan pertama performanya bagus, hadiah mobil senilai 200.000 langsung dikirim ke garasi. Plot twist dari kisah cinta ke bisnis bareng dalam waktu 5 menit. Gak semua hari dimulai dengan drama, tapi kadang drama justru ngebuka pintu rezeki. Cowok ini beneran gak main-main. Semua bonusnya dilibas habis buat satu cewek. Tapi ya, untungnya dia gak tolol-tolol amat, masih ada otak buat ngelola duitnya. Sementara si cewek cuma bisa mikir, nih orang niat banget jangan-jangan pengen ngurung gue pakai duit. Tapi Chana ini bukan cewek kaleng-kaleng. Dia punya harga diri, geng. Dia mikir, gak bisa dong terus-terusan bergantung sama cowok, apalagi posisinya bakal jadi orang ketiga. Situasi makin ribet daripada sinetron Indosiar. Jadi dia dengan sopan nolak, meski dalam hati galau banget. Shen Yuan, si investor mendadak ini, gak kaget sama penolakan itu. Dia ngerti, toh dari awal niat dia emang mau naruh duit ke bisnis, bukan cari sugar baby. Dia juga bilang, hubungan mereka ya udah jelas. Atasan dan karyawan, gak lebih, gak kurang. Chena bilang dia ngerti, tapi minta waktu buat mikir. Lah, belum juga ngelarin drama itu, Shen Yuan udah dapat pesan dari Min Hui, dia lagi pengen minuman dingin. Dan kalau lo udah ngikutin ceritanya dari awal, lo tahu minuman dingin di sini bukan sekadar minuman, itu kode keras. Dia sampai kagum sendiri. Nih cewek staminanya nggak terbatas kali ya. Dia bilang, iya, boleh minum boba, asal jangan barbar. Tapi ya, kenyataan kadang nggak sejalan sama permintaan. Begitu balik ke kamar kecil nomor 808, bagi yang nggak tahu ya, angka 808 tuh artinya tanda kemapanan dan keberuntungan. Min Hui langsung nyambut dengan pelukan happy, tapi detik berikutnya, ekspresinya berubah. Dia nyium aroma parfum cewek lain. Adit, tolongin aku, Dit. Shen Yuan langsung refleks menyangkal. Tapi dia tahu, parfum cewek yang tadi masih nempel gara-gara terlalu lama duduk di mobil bareng. Jadi, yes, bau pengkhianatan detected. Min Hui dorong dia menjauh, tapi dia buru-buru balas peluk, kayak Franco yang lagi ngulti musuh. Gak bakal dilepasin sampai kelar ultinya. Dia coba jelasin. Katanya, cuma urus dokumen mobil, gak ada hal-hal mencurigakan. Min Hui akhirnya bilang dia ngerti, tapi ngasih warning. Kalau dia ketemu cewek lain lagi, sekecil apapun alasannya, harus lapor. Shen Yuan ngangguk, walau dalam hati kayak, ya elah, ribet amat. Fokus utamanya sekarang bukan soal cemburu, dia lagi ngejar goal gede. Tumbuhin pohon duit di mana-mana, gak boleh cuman berhenti di satu pohon. Soalnya, pengeluarannya gede banget bro. Dan yap, sesi minum es boba ternyata berlanjut lebih dari 2 jam. Bro ini bukan manusia biasa. Udah bukan Shen Yuan lagi. Udah naik kelas jadi Sense Strange. Pinter banget ngatur waktu dan stamina kayak punya Time Stone. Ketika hatinya udah nyentuh level 90, hadiahnya nggak main-main. 1 tiket lotre senilai 1 juta, voucher belanja 1 juta, dan 1 skill baru bernama Ruthless. Skill brutal yang katanya bikin dia bisa jago ngapa-ngapain. Begitu diaktifin, muncul aura misterius. Dia kira bakal jadi OP di medan perang. Ternyata, Ruthless juga berlaku di medan lain. Dan tanpa aba-aba, dia langsung balik ke lapangan untuk ngelanjutin pertandingan dengan skill baru. Yah,
Minhui yang ngenes banget. Dia jadi korban pertama skill ultimate-nya. Kemampuan baru ini membuat si Shen Strange berubah jadi Shen Hulk, membuat batangnya jadi sebesar lengan Om Ded, dan mampu membuat dia main di kasur sampai berhari-hari. Di sisi lain, Chen-na lagi ngobrol sama temennya. Cerita soal cowok yang tiba-tiba nawarin 300.000 buat buka toko. Temennya langsung mode FBI. Hati-hati, jangan-jangan lu ditipu. Mana ada cowok seganteng itu invest segede itu buat cewek yang belum resmi jadi siapa-siapanya. Tapi Chen-na nyantai aja. Dia bilang, tenang aja, duitnya asli kok. Gue lihat sendiri dia buang 5 juta dalam 2 hari. Kayak main monopoli. Dan 1 bonus plus. Cowoknya lumayan enak dilihat. Jauh banget dibanding para om-om di dealer tempat dia kerja. Temennya masih susah percaya. Cowok muda, ganteng, royal, dan pengen invest? That's rare sis. Tapi Chen-na masih mikir. Ada satu hal yang bikin dia ragu. Cowok itu berumur 21 tahun. Yang berarti dia 5 tahun lebih muda dari Chen-na. Jadi, rasanya aneh aja. Tapi, terus dia keinget satu pepatah China absurd. Kalau cewek nikah sama cowok 3 tahun lebih muda, dia kayak megang emas batangan. Jadi kalau 5-6 tahun lebih muda, itu 2 batang emas sis. Sungguh logika investasi yang gak diajarin di sekolah. Awalnya Chen-na sempat ragu. Ya kali, Shen Yuan itu udah punya pacar. Tapi seperti teman-teman cewek lainnya di dunia perkomikan, yang kadang bisa jadi support system paling bijak, atau malah penyulut api dosa, temennya malah bilang, pacar itu bukan istri. Bro. Temannya yakin si Chen-na bisa ngerayu Shen Yuan dan nyingkirin si pacar. Dan boom, Chen-na pun kena mental. Sambil shock, Chen-na dengerin temennya yang cuma ketawa. Katanya sih bercanda. Tapi ujung-ujungnya juga ngasih nasihat khas orang-orang yang hidup di drama Korea, jangan sia-siain kesempatan. Dan setelah itu, dia tinggalin Chen-na sendirian sama pikiran ngawurnya. Chen-na pun terdiam, matanya mandang keluar jendela. Di situ, dia mulai halu ngebayangin Shen Yuan muncul bak pahlawan romansa, berdiri elegan di bawah sinar bulan. Cinematic banget lah. Sementara itu, Minhui lagi ngerasa ada yang aneh. Entah kenapa, Shen Yuan kelihatan beda. Tapi dia nggak bisa jelasin. Mungkin auranya, mungkin efek skill baru. Shen Yuan yang lagi full power nggak bisa diam, ngajak satu ronde lagi. Tapi Minhui, yang udah kayak HP lobat, bilang cukup. Tapi, karena dia sebelumnya nggak ngasih ampun, sekarang gilirannya kena karma. Shen Yuan pun aktifin mode guru privat. Latihan dong, biar kuat. Gitu kira-kira vibe-nya. Minhui cuma bisa nurut, ngikutin semua keinginan Shen Yuan. Keesokan paginya, Minhui balik sekolah, dan Shen Yuan bangun pagi sambil ngecek tiket loternya. Dan jackpot. Nomornya cocok semua. Bro ini langsung lompat kayak abis minum 5 botol energi. Lari pulang kayak bocah bawa nilai 100 buat ditunjukin ke emak. Tapi kita belum lihat adiknya Shen Yuan dari awal cerita. Katanya punya adik? Gak tahu juga. Mungkin nanti bakal muncul sendiri. Biasalah, sistem DLC karakter. Begitu nyampe rumah, dia teriak manggil nyokap kayak orang kesurupan. Nyokapnya, yang udah kenyang sama drama anaknya, malah nyuruh pelan-pelan, takut tetangga, ikutan pusing. Tapi si anak udah narik bokap juga masuk ke ruang tamu. Dia ngumumin dengan bangga, dia baru aja menang 8 juta. Respons nyokap, anak gue ini kecapean karena sekolah kali ya? Bokapnya hampir kolaps. Tapi begitu dicek nomornya beneran, mereka langsung shock parah. Bahkan setelah dipotong pajak 20%, dia masih punya 5 juta. Cukup buat nyicil utang keluarga yang udah kayak neraka finansial. Dia bilang cuma mau ambil 1 juta buat dirinya sendiri. Sisanya buat orang tua. Gue kira orang tuanya bakal peluk-pelukan, sambil embel-embel nangis gitu kayak di anime-anime. Tapi mereka malah kayak, oh oke, makasih, kita sangat bangga padamu. Kalem banget. Mungkin udah terlalu capek hidup. Di sisi lain, suasana di dealer mobil panas. Bos gendut yang sempat digebukin nanya ke Chen-na, apa-apaan ini di muka gue? Tapi Chen-na dengan baju kerja masih lengkap, udah kayak I don't give a shit bro. Dia udah putus sama cowok yang bikin masalah. Dan kalau bosnya ketonjok gara-gara duduk deket dia, itu udah bukan urusannya. Tapi si bos gak terima. Dia mulai main drama. Katanya semua masalah pasti ada akarnya. Dan akar dari masalah ini? Ya, Chen-na. Dia ngerasa dikhianati dan harus balas dendam. Bosnya baperan kayak mantan yang belum move on. Chen-na tetap santai, bilang, lah, gue udah bilangin kan kemarin. Tapi bosnya makin gak terima. Gue yang punya dealer, gue yang ngatur. Lu diskor sebulan, gak boleh jualan. Dan semua tahu. Gak jualan berarti gak dapet duit. Sementara si gendut ini tahu betul.
Tabungan Chena tinggal 1.200 doang. Ibu kontrakan udah siap buat ngetok pintu kamarnya. Tapi Chena nggak panik, dia malah nyaut dingin. Kalau gitu, gue resign. Tanpa drama, dia langsung pergi. Jalan pelan, tapi penuh gaya. Kayak di ending film, kamera slow motion, back sound naik, dan narasi batin berbunyi, I deserve better. Sedangkan si gendut malah teriak-teriak sendiri, nyegah biar si Chena ini nggak resign. Lagian, siapa juga yang mau terus kerja di sini kalau nggak karena tekanan finansial, kerja buat Shen Yuan jauh lebih enak. Gak ada bos tua sok kuasa, gak ada drama. Dia tinggal lambaikan tangan dan ambil gaji. Chena akhirnya membulatkan tekad. Gue gak bakal balik ke tempat neraka itu lagi. Setengah jam kemudian, Shen Yuan dapat notifikasi, Chena resmi resign. Dia pun ketawa kecil. Akhirnya si cewek keluar dari lubang neraka itu. Sekarang tinggal nyari tempat strategis buat buka toko baru. Misi berikutnya dimulai. Langkah selanjutnya, kunjungan ke gurunya, seorang wanita tangguh yang kerja kerasnya bisa bikin siapapun minder. Tapi pas dia datang, gurunya lagi ngos-ngosan ngangkat kotak gede dari lantai. Fix, punggung udah minta tolong. Bagian belakang udah siap diisi kapan aja. Sepertinya si guru memang sengaja manggil Shen Yuan buat jadi tukang angkut dadakan. Belum juga selesai angkat kotak, sekarang si guru mau ngambil tumpukan buku di rak paling atas. Tapi ya jelas, tinggi badan gak nyampe, tangan juga udah maksimal. Tapi tenang, pahlawan kesiangan telah tiba. Shen Yuan langsung maju dengan pose, aku siap menyelamatkan dunia. Tapi jujur aja, gaya sok akrab kayak gitu, di dunia nyata sih udah masuk ranah undang-undang atau enggak? Astaga Dragon, ini sih parah. Sangnya tingkat maksimal. Si guru pun mulai curiga. Ini bocah, kenapa deket-deket terus? Seriusan dia ada rasa atau cuma iseng? Entah kenapa, tiap kali ketemu, si Shen Yuan selalu bawa aura niat lebih. Setelah melalui momen luar biasa itu untuk sesaat, si guru bilang kalau itu semua yang harus diambil, dan Shen Yuan angguk pelan sambil nyodorin bukunya. Tapi sayangnya, momen awkward itu bubar pas gerombolan siswa lain masuk. Mereka niatnya mau bantu, tapi begitu lihat wajah guru merah kayak tomat, semua langsung nge-freeze. Kenapa wajah bu guru Li Xiao kelihatan merah? Mereka nggak paham sama sekali. Tapi Shen Yuan langsung ngejelasin kalau bantuannya itu ngangkat barang-barang itu. Dia langsung jadi kayak mandor yang nyuruh-nyuruh bawahannya. Di sisi lain, sang guru mulai sadar. Shen Yuan makin lama makin berani. Dia nggak cuma berani waktu sendirian, bahkan waktu di sekolah juga udah mulai belak-belakan. Masalahnya, jantung si guru sempat jedak-jeduk. Jantung ya bukan hati. Tapi dia guru, harus tahan. Nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Ya, semoga aja bisa tahan sih. Tapi ya sayang, sistem affinity Shen Yuan udah nyala. Dan dia sadar, si guru itu makin sering ngelirik manja. Bukan karena capek, tapi lebih ke terkesan. Adegan pun pindah ke area selatan sekolah. Di sana, muncul para villain lokal. Salah satu ceweknya punya aura bad girl elegan. Mereka lagi ngobrol sama Zhang Peng, si orang sok tajir yang beli mobil terus, langsung berasa jadi manusia paling sultan sedunia. Si badut ini keliling kota pakai outfit Gucci KW dan attitude mahal. Dia kesel karena Min Hui nggak ngelirik dia sama sekali. Tapi dia santai, karena menurutnya, stok masih banyak. Dia pamer mobil ke geng cewek itu. Mereka terpesona, bilang mobilnya mewah banget, pasti keluarganya miliarder. Tapi si Zhang Peng hampir keselek minumannya pas lihat Chena muncul. Outfitnya masih kayak karakter fantasy yang nyasar ke dunia modern. Elegan sekaligus eksentrik. Si badut langsung komentar, kakinya panjang banget coy. Di luar, ada kerumunan ngeliatin mobil baru, M9. Nggak jelas itu BMW, Tesla, atau produk lokal Cina yang udah kayak spaceship. Dan di tengah-tengah keramaian, muncul tokoh utama kita, Shen Yuan. Para cewek langsung bisik-bisik. Itu kan Shen Yuan, si miskin terkenal? Tapi, kenapa dia bisa nongkrong deket mobil itu? Zhang Peng makin stres. Kenapa cowok yang baru aja kemarin dianggap cupu sekarang nongol pakai mobil semahal itu? Baru masuk ke kafe aja langsung disambut hangat. Chena nyapa dia kayak bos baru buka franchise. Zhang Peng sampai tercengang, bibir gemetar, mulutnya terbuka lebar. Kok bisa? Kok dia? Chena ngasih info update. Kalau owner cafe udah OTW. Sambil nanya, gimana mobilnya? Cocok? Shen Yuan cuma ngangkat bahu. Ya lumayan lah. Si villain cewek dari tadi senyum-senyum licik. Kayak ngendus sesuatu yang aneh dari hubungan Shen Yuan dan Chena. Sementara si Zhang Peng udah panas hati. Baru aja kemarin putus, kok bisa ganti pasangan lebih hot dari sebelumnya. Akhirnya, owner cafe datang. Cewek ini beda dari yang lain.
Astaga, agelok bodinya Brok. Namanya Lin Yuchang. Begitu nyapa Shen Yuan, dia bilang, "Lo, kamu masih muda banget ya." Tapi si Shen Yuan santai aja. Semua orang di situ juga seusia, masih 20-an. Lin Yuchang cerita, kafenya lagi sepi. Lokasinya deket sekolah, tapi masalah keluarga bikin dia nggak bisa fokus ngelola. Dia juga punya anak di rumah yang butuh perhatian. Makanya, dia niat jual kafe seharga 300.000. Tapi Shen Yuan mikir, dia perlu sisain 50.000 buat gaji Chena. Intinya, dia bukan tipe orang yang nawar. Kalau cocok, gas. Shen Yuan ngeluarin tawaran kayak bos beneran, 250.000. Final, langsung bayar di tempat. Lin Yuchang awalnya berharap dapat minimal 270.000. Tapi karena yang ngomong kelihatannya serius banget dan langsung bayar pula, dia mikir, ya udah deh daripada nggak laku. Dia langsung nanya, bisa deal sekarang? Shen Yuan ngangguk santai. Transaksi berjalan mulus kayak jalan tol hari biasa. Begitu tanda tangan selesai, saldo di rekening Lin Yuchang langsung naik drastis. Gak lama, Lin Yuchang manggil beberapa cewek yang kerja di sana. Katanya, kenalin bos baru kalian. Dan Shen Yuan ngasih pengumuman penting. Sekarang Chena yang pegang kendali. Dia nggak bakal sering nongol, dia yang akan ngurus semuanya. Obrolan mereka nyamber ke telinga tetangga sekitar. Salah satunya si villain kelas Hollywood. Dia cuma bisa melongo. Anjir, itu cowok baru aja beli kafe 250.000 buat pacarnya dalam 10 detik. Sementara itu, Zhang Peng udah kayak rice cooker meledak. Mukanya merah, napasnya kasar, egonya bocor. Tiba-tiba, Yuchang dapat telepon. Langsung berdiri, katanya ada urusan penting. Tapi begitu Chena lihat nama yang muncul di layar HP, mukanya langsung kayak kena stent selentot. Itu, dia si bos dari dealer tempat dia dulu kerja. Orang yang nendang dia keluar kayak sampah. Pria bajingan yang udah punya keluarga dan istri, bagaikan seisi dunia, tapi tetap malah hobi ngegoda cewek kantor. Gak cukup punya istri cakep di rumah, dia masih aja keluyuran cari mangsa. Pelajaran bagi kalian ya, harus sering-sering bersyukur. Chena pengen buka suara, pengen kasih tahu Yuchang, kalau suaminya itu bukan manusia, tapi monster dengan dompet tebal. Tapi Shen Yuan nahan dia, ngasih saran kalau nggak baik, ngancurin rumah tangga orang. Mending jangan terlalu deket sama dia deh. Karena kalau orang kaya umur 40-an nggak punya keluarga dan punya terlalu banyak waktu luang, itu bukan peluang, tapi bencana. Bisa jadi ancaman. Chena langsung diem. Dan akhirnya sadar. Iya juga ya. Otaknya mulai mencerna kalau omongan Shen Yuan itu masuk akal. Setelah semua drama, Shen Yuan transfer 50.000 buat gaji Chena. Nggak pakai banyak bacot. Resmi deh. Si bos muda kita udah abisin 1 juta buat investasi. Status baru, investor pemula. Tapi jangan salah. Begitu uang itu habis, sistem ngasih upgrade brutal. Modal 10 juta buat ekspansi bisnis. Dan semua keuntungan langsung dikali 3. Gak cuma itu, dia juga bakal dapat bisnis misterius sebagai bonus. Sistem ini gila, tapi gila yang enak. Gak lama, Yuchang balik buat ngucapin terima kasih. Dia pamit, bilang seneng bisa kerja sama. Mereka salaman. Dan otak Shen Yuan langsung jalan kemana-mana. Tangan cewek ini lembut banget, kayak nggak punya tulang. Fix, cowok bajingan ini langsung ngehalu main bola tangan sama orang yang salah. Tapi ya udah, urusan bisnis selesai. Setengah jam kemudian, dia ngajak Chena makan di restoran mewah. Bukan modus, katanya sih buat ngerayain. Chena sampai heran. Tempatnya mahal banget, lo sering kesini? Tapi Shen Yuan cuek. Katanya ini hari spesial. Sekali-kali lah. Tapi niat, dia bukan cuma makan. Matanya ngeliatin Chena kayak nemu barang diskon di Shopee event diskon bulanan. Aura hunternya langsung aktif. Dia lirik posisi duduk Chena yang jauh. Dan langsung ngomong kalau tempat duduknya terlalu jauh. Langsung, entah gimana, tiba-tiba Chena udah duduk di sebelahnya. Padahal tadi di seberang. Lengan Shen Yuan berubah jadi lengan Majin Buu. 3 meter bisa dirangkul. Dalam hati dia mikir. Gue udah keluarin 300.000 buat buka kafe ini. Gajiin dia 12.000 sebulan. Masa nggak dapat return apa-apa? Sementara itu, Chena mulai mikir lebih dalam. Gak ada yang namanya cinta tulus tanpa pamrih di dunia ini. Apa alasan sebenarnya dia buka kafe buat gua? Masa iya dia ngincer cuan? Tapi kayaknya nggak. Soalnya barang yang dia beli selama ini tuh kayak nggak bisa dibandingin sama sebuah kafe. Tapi belum sempat mikir lebih jauh, tangan Shen Yuan udah mulai eksplorasi. Fokusnya bukan ke makanan, tapi ke 2 buah-buahan segar yang juicy yang ada di sebelah. Chena sadar. Ini doang aset utama yang dia punya. Tapi dia langsung bilang stop, takut waitress nyelonong masuk tiba-tiba. Tapi Shen Yuan santai.
katanya. Makanan di sini lama, jadi masih aman lah. 10 menit kemudian, salah satu pegawai ngasih info, makanan lagi disiapin. Chen Na panik dan langsung minta makanannya diantar sekarang juga. Sementara Shen Yuan nyengir puas. Bukan karena tangan nakalnya, tapi karena makanannya emang enak. Lahir dari keluarga kaya emang beda ya. Makan malam macam gini udah kayak ngemil cilok di SD. Shen Yuan tuh udah kayak GPS premium. Bukan cuma tahu arah mata angin, tapi tahu arah hidup orang-orang di kota ini. Mau gang sempit, warung pinggir jalan, sampai lubang got yang pernah bikin orang jatuh, semuanya dia hafal. Sementara Chen Na cuma bisa bengong, ngebatin dalam hati. Orang ini udah lengkap, ganteng, kaya, tapi sayang, kelakuannya kayak iklan pinjol ilegal di tengah malam. Udah punya pasangan cantik, tapi masih keluyuran kayak bocah baru kenal Tinder. Yah, nasi udah jadi bubur, dan buburnya udah ditabur bawang goreng. Mau disesali pun percuma. Di kasir, Shen Yuan bayar makan malam, yang harganya bisa bikin ATM, orang biasa langsung auto kena blokir. Tapi ya dia bayar dengan santai, soalnya tiap duit yang keluar bakal dilipat gandakan kayak mod game Android. Sementara Chen Na baru sadar, total tagihan makan mereka barusan bisa setara sama bonus akhir tahun penjual mobil mewah. Nyesek? Iya, tapi dibalut dalam aroma steak dan wine. Abis makan, Chen Na sempat mau balik ke kafe buat urusan pribadi. Tapi Shen Yuan dengan gaya abang tahu segalanya, langsung ngebatalin, bilang kalau meski dia kesana sekarang, semuanya pasti udah pada pulang. Akhirnya, Chen Na menyerah dan minta diantar pulang. Tapi ya, dari semua skenario nganter pulang, yang satu ini udah pasti punya plot twist. Sampai di depan apartemen, Chen Na udah siap masuk dan nutup pintu dengan anggun. Tapi cowok kita mendadak ngeluarin kartu andalan, aku haus. Bukan haus karena butuh minum air, tapi haus karena alasan yang kalian semua udah ngertilah. Sayangnya buat dia, Chen Na bukan player gampangan. Dia udah paham banget makna air yang dimaksud. Tapi tetap aja, si cowok ngotot polos tapi absurd. Setelah cekcok cukup lama, akhirnya pintu terbuka. Masuklah mereka ke apartemen. Dan yap, kondisi di dalam langsung berubah jadi Arena Land of Dawn. Air sungai perlahan mengalir. Para player dari setiap lane siap menyusuri sungai untuk menguasai Turtle. Sementara itu, di dunia nyata, mantan pacar Chen Na, si senior high, datang bawa bunga. Klasik man, tapi sayangnya dia telat. Begitu sampai depan pintu, dia dengar suara-suara dari dalam. Suara yang nggak bisa dicerna pakai logika manusia normal. Muka dia langsung ngeblank. Tanpa mikir, dia langsung ngetok pintu panik, tapi nggak ada jawaban. Yang ada malah suara makin liar. Di sisi lain, Shen Yuan santai aja. Bahkan bisa ngebedain suara pintu tetangga dengan suara pintu kamar sendiri. Telinganya bukan kaleng-kaleng, lebih sensitif dari mikrofon studio. Meski Chen Na bilang kalau ada orang yang ngetuk pintu, tapi Shen Yuan gak mikirin itu. Dia lanjut aja, ngegendong Chen Na masuk lebih dalam, tanpa gangguan. Sementara si Hai collapse. Sakit hati, malu dan trauma dalam satu paket hemat. Disitulah dia sadar. Retrinya Indomaret, semuanya udah selesai. Turtle berhasil diambil musuh. Early game ini udah bukan lagi miliknya. Tapi meski gitu, pertarungan masih belum selesai. Shen Yuan masih berusaha keras buat memenangkan pertandingan kedua melawan Chen Na. Dia menggunakan Min Shitar dengan build hybrid tank attack speed. Dia menusuk-nusuk Chen Na tanpa ampun pakai skill duanya. Tapi tidak berhenti di sana. Si Shen Yuan langsung pakai ulti buat nyegel Chen Na biar nggak bisa lepas. Dengan tusukan dari segala arah, Shen Yuan berhasil melumpuhkan Chen Na. Pagi harinya, Chen Na bangun duluan, masuk dapur, masak sarapan. Wangi makanan menyebar manja, kayak soft breeze dari iklan pewangi ruangan. Shen Yuan bangun dengan senyum puas, merasa bangun di rumah cewek lebih enak daripada staycation di hotel bintang 5. Belum juga tarik selimut, sistem muncul dengan notifikasi yang lebih serem dari email bos. Misinya, dalam 24 jam, dia harus beli rumah ukuran 100 meter persegi buat Chen Na. Kenapa? Karena menurut sistem, cowok sejati itu harus punya rumah buat ngurus diri sendiri dan cewek-cewek yang mampir. Logika sistem ini emang rada-rada. Tapi ya, siapa juga yang bisa bantah? Untungnya, semua uang yang dia keluarin bakal dobel balik. Dan bonusnya, dapat properti misterius. Real estate-nya sistem ini emang kayak MLM, tapi versi cheat mode. Shen Yuan udah ngebayangin rumah baru yang ada kolam renangnya. Biar bisa, ya, berenang bareng. Atau barangkali, latihan senam air. Tapi sebelum mimpi makin liar, Chen Na udah manggil dari dapur,
nyuruh sarapan. Sementara itu, otak cowok ini lagi mikir, kalau Chenna nyampe level 90 Affinity, hadiahnya apa ya? Skin Legend Alpha? Atau bonus Hidden Quest? Dia tiba-tiba meluk Chenna, kasih pelukan hangat, bukan karena romantis, tapi karena strategi. Chenna kaget. Dalam hatinya, dia pikir semua udah selesai semalam, tapi ternyata belum. Cowok ini kayak mystery box, nggak bisa ditebak isinya, tapi waktu dibuka pasti mahal. Dan yang paling plot twist, setelah semua yang terjadi semalam, Shen Yuan masih pengen beliin rumah. Katanya, itu hadiah kecil. Chenna berusaha nolak itu. Dia nggak punya apa-apa. Tapi Shen Yuan berusaha meyakinkan Chenna. Karena semalam terlalu ribut dan dia tahu tetangga pasti udah masukin laporan ke grup WhatsApp komplek. Setelah semalam, apartemen berubah jadi konser JKT48. Udah jelas tetangga dengar semua. Jadi solusinya, kabur. Bukan kabur dari tanggung jawab, tapi kabur sebelum ada yang ngelapor ke RT, pindah ke rumah yang baru, sebelum rumor semakin melebar. Setelah itu, Chenna bilang, ada janji ketemu temen di kafe. Sekalian jalan lihat-lihat rumah habis itu selesai. Tapi Shen Yuan langsung ngegas bilang gak mau gitu. Karena, menurut dia, lihat rumah tuh bukan kayak scroll TikTok. Butuh waktu, energi, dan tentunya, duit yang berceceran. Jadi dia maunya full day tour. Totalitas tanpa batas. Chenna langsung kirim pesan ke temennya, bilang rencana ngopi ditunda sampai malam. Di sisi lain, temennya, Kian, lagi OTW pergi ke kafe tempat mereka seharusnya kumpul, bersama dengan temannya yang lain, Menglu, seorang trainer gym pribadi dengan rambut ungu, tinggi, dan penuh protein. Menglu sempat heran kenapa Chenna gak nongol-nongol. Kian sok tahu bilang mungkin rencana batal, karena dia lagi kerja. Tapi menurut Menglu, gak mungkin. Cowok yang ngeluarin 300.000 kayak beli cilok, pasti serius. Dan bener aja, Kian dapat pesan baru. Baca isi pesannya, dan langsung teriak. Katanya cowok itu mau beliin rumah buat Chenna. Menglu hampir tumbang. Soalnya udah beda kasta cuy. Beli tas itu standar mah murahan, tapi beli rumah, itu udah level ilahi. Tanpa mikir panjang, Menglu langsung gas nyari Chenna. Dia bilang ke Kian, kita harus ikut. Kita juga mau bagian dari pesta real estate ini. Kian langsung iyain aja. 40 menit kemudian, mereka tiba di distrik perumahan elit. Begitu nyampe, Chenna langsung ngerasa kayak masuk katalog properti sultan. Rumah paling murah aja, harganya bisa bikin dompet netizen biasa langsung ngebakar diri. Tapi sebelum sempet ngeluh, Kian udah nemuin mereka. Muncul dengan senyum lebar, seolah reuni SMA yang penuh tipu daya. Chenna ngenalin dua temannya. Menglu, si instruktur gym, dan Kian, seorang sales mobil kayak Chenna dulu. Menglu tanpa basa-basi langsung nyerbu dengan gaya penuh kelenturan. Ngelintir badan sana-sini, ngasih aura trainer gym yang overconfident. Langsung nunjuk Shen Yuan, bilang badannya oke, tapi harus diajak latihan bareng biar lebih sweaty. Tapi Shen Yuan malah lebih nyeleneh. Dia lempar tatapan dan senyum licik, ngasih sinyal bahwa kalau dia ikut ke gymnya Menglu, fokus dia bakal buyar total. Menglu langsung sadar, ini cowok lagi malah ngejawab godaannya, dan di depan ceweknya sendiri. Satu poin penting, berarti mereka belum resmi jadian. Dan dia juga notice, lutut Chenna memar. Jadi kemungkinan mereka main bareng, makanya Chenna dikasih rumah gratis. Kian tiba-tiba motong suasana, promosi tempat jual mobil mewah. Tapi Shen Yuan cuma senyum santai. Bahkan baru kenal beberapa menit, skor afinitas dua cewek baru itu udah nyaris 70. Gokil. Di titik ini, dia sadar. Teman-teman Chenna bukan sekadar teman, lebih kayak kompetitor diam-diam. Tapi buat Shen Yuan, itu bonus. Tujuan dia simple, koleksi cewek dengan skor afinitas tinggi. Kayak ngumpulin karakter SSR di game gacha. 3 cewek jalan bareng dia keliling distrik property elite. Para suami yang lihat mereka dari jauh langsung pengen pensiun dini. Di mata mereka, Shen Yuan udah kayak villain utama drama Korea, dikelilingi cewek cantik, nyantai, dan belanja rumah kayak belanja mie instan. Agent property dateng, nawarin rumah dengan harga 15.000 per meter. Baru mau jelasin panjang lebar, Shen Yuan udah potong. Gua punya budget 3 juta, tunjukin yang cocok. Agent langsung ngerti bahwa dia ke zona VIP. Tempat khusus para pelanggan yang warna kartunya udah bukan gold lagi, tapi mungkin titanium. Cewek-cewek yang ikut cuma bisa melongo. Siapa sih manusia yang bisa buang 3 juta dengan ekspresi kayak beli cilok isi cabe? Mereka duduk di sofa mewah, dan agent ngasih rekomendasi rumah ukuran 165 meter persegi. Harganya pas di 9 juta.
Chenna langsung pegang tangannya. Panik. Ini terlalu mahal. Tapi Shen Yuan kayak biasa, nggak peduli harga. Yang penting nyaman. Dan nyamannya itu bareng dia. Cewek-cewek lain cuma bisa ngiler. Di mata mereka, rumah ini bukan cuma properti. Ini harta seumur hidup. Dan cowok yang bisa beliin rumah kayak gini, udah bukan cowok, itu spesies langka. Di satu sisi, Chenna lagi usaha keras, biar cowok ini nggak buang duit kayak influencer baru dapat endorse. Tapi di sisi lain, Shen Yuan udah kayak walking ATM. Dia tahu, jadi cowok sejati itu bukan soal pelit atau boros, tapi soal strategi. Tapi dia juga ngerti satu hal penting. Kalau nggak nawar, lu bukan dianggap kaya, tapi malah dianggap bego yang buang-buang duit. Apalagi ini di Cina, bro. Tawaran harga itu bukan soal dompet, ini soal martabat. Di sini, lu bisa makan mie mahal, tapi kalau lu nggak nawar pas beli rumah, siap-siap dicap sebagai orang tolol. Gak ada tawar-menawar sama dengan hidup nggak valid. Jadi dia ambil napas, mikir sebentar, dan akhirnya lempar jurus, minta diskon. Sales itu nanya, serius nih, mau beli sekarang? Kalau iya, bisa dikasih harga spesial. Tapi Shen Yuan malah main strategi plot twist. Dia nggak mau diskon, dia minta tambahan tempat parkir. Soalnya dia tahu, kalau udah investasi segede ini, nanti mobil nggak cuma satu, bisa jadi garasi berubah jadi showroom. Sementara itu, Meng Lu, si pelatih gym yang dari tadi nggak bisa diem, masih usaha keras, pamer-pamer body. Rambutnya disibak ke kiri, ke kanan, kayak jadi duta shampoo yang gagal. Senyuman dilempar sana-sini. Sok manis kayak boba pakai 60 gram gula. Shen Yuan ngeliatin dari jauh, mikir, cewek ini waras gak sih? Tapi tiba-tiba Meng Lu gerak aneh. Sesuatu yang bikin Shen Yuan nyadar, oh, dia lagi main taktik. Cewek ini bukan asal tebar pesona, dia main catur sosial. Satu langkah lebih maju. Dan meski dalam hati dia kagum, dia nggak boleh terdistraksi. Fokus utama hari ini bukan nyari target lain, bukan drama, tapi ngunci kontrak rumah 3 juta. Udah di titik nggak bisa balik.